Halo semuanya, jumpa lagi bersama Ujang TV channel di sini. Dan di video kali ini kita akan mencoba untuk mengganti regulator tabung yang tekanan tinggi di mobil BBG gua ini menggunakan regulator tekanan rendah. Oke teman-teman, kebetulan aja nih gua punya satu regulator tekanan rendah ya. Nih, mereknya ini Polygas ya teman-teman. Ini gue dibagi sama teman ya, katanya dia beli kelebihan regulator yang sebelumnya itu kan kita pakai tekanan tinggi ya untuk tabungnya ini, untuk espas ini, dan kita bakal coba untuk menggunakan regulator tekanan rendah ini. Pertama mungkin kita modifikasi dulu ya, baru setelah itu kita coba untuk di mobilnya. Oke yuk. Nah oke teman-teman, sebelum kita pasang di mobilnya, pertama kita akan sedikit modifikasi dulu untuk regulator tekanan rendah ini ya teman-teman. Kita buka dulu ya. Nah, di sininya itu dia ada semacam pelor atau gotri ya, teman-teman. Jadi kita harus mengeluarkan pelornya dulu ya. Cara mengeluarkannya kita bisa ambil kuningan ini ya. Kita copot. Untuk mencopotnya bisa menggunakan baut yang seukuran lubang ini, teman-teman. Kalau enggak juga ini gue punya skrup kayak gini. Jadi kita coba pakai ya. Oke, ini udah lepas ya. Ya, kita simpen dulu. Takutnya nanti butuh lagi. Dan ini untuk tutupnya nggak pakai ya, kita simpan aja untuk penutup ininya. Nah selanjutnya teman-teman, jadi untuk beberapa mobil ataupun beberapa regulator juga ya, termasuk di situ, kalau ini pengen digunakan sebagai regulator untuk ditabung, biasanya di sini harus dilepas pernya teman-teman. Ada yang harus dilepas, ada juga yang nggak harus dilepas untuk pernya ya, tergantung dari regulatornya dan tergantung juga dari mobilnya. Setahu gue sih kayak gitu ya teman-teman. Nah jadi kita coba copot dulu untuk pernya yang ada di dalam ya. Caranya tinggal congkel aja ini di atas ini ya, kita congkel, kita buka, baru nanti kita lepas. Di sini juga ada semacam apa namanya, buat pembukanya. Jadi kalian bisa menggunakan obeng ya untuk membukanya, ataupun ya alat sederhana, yang penting dia bisa berputar. Nah seperti ini dalamnya teman-teman ya. Sebelum ini kita copot, kita coba dulu regulator ini dengan menggunakan per ini teman-teman ya. Kita coba dulu dan kita pasang di mobilnya apakah bisa atau enggak. Itu nanti kalau misalkan nggak bisa baru kita copot ya. Ini udah terpasang, kita coba seperti ini aja dan kita langsung coba pasang di mobilnya teman-teman. Yuk. Nah oke teman-teman, jadi langsung aja pertama kita copot dulu ya untuk regulator yang tekanan tinggi ini. Kita nggak usah klaim dulu ya, karena ini memang kuat dan tekanannya juga rendah ya teman-teman. Oke, ini udah terpasang, jadi langsung kita coba ya starter. Ternyata pas kita coba itu gak mau nyala ya teman-teman, jadi gue putusin untuk mencopot dari pernya itu sendiri. Jadi sekarang kita coba untuk copot ininya, pernya kita coba untuk copot ya. Oke. Oke, kita coba seperti ini aja dulu ya, terus kita pasang. Oke, coba starter. Oke, agak panjang ya teman-teman. Oke, ini udah nyala, kita coba. Dia mau mati lagi teman-teman. Oke, nggak bisa ya. Ternyata walaupun udah dicopot untuk pernya, ini nggak bisa. Selanjutnya kita bakal coba untuk rubah dulu ke satu jalur ya teman-teman. Ini teman-teman ya, untuk rangkaian dua jalurnya. Pertama kita akan tutup dulu untuk dua jalurnya, jadi langsung satu jalur aja teman-teman ya. Ini udah jadi satu jalur ya, karena ini udah kita copot untuk jalur idalnya. Kemudian untuk regulatornya juga ini udah kita tutup ya, itu full. Kemudian yang ini yang buat ke karbu itu, yang buat idalnya kita colokin di sini.
Ini sebenarnya cuma buat menutup aja teman-teman ya. Jadi biar nggak ada udara yang kesedot di sini. Jadi kita masukin ke keran ini biar dia ketutup. Jadi ini vakum ya teman-teman. Nah kemudian untuk regulatornya kita coba buka juga ya teman-teman. Kita coba buka full ya. Nah, ini buka full nih. Nah, oke teman-teman, setelah dicoba menggunakan satu jalur dan beberapa kali distarter juga agak mau nyala sama sekali, mending menggunakan 2 jalur ya. Untuk 2 jalur dia masih bisa idle, walaupun pas digas itu dia mati mesinnya. Asumsi gua sih ini adalah kekurangan pasokan gasnya ya teman-teman, diakibatkan dari mungkin regulator kontrol ya. Jadi ada hambatan lagi untuk masuknya gas ke reducer. Di samping itu juga ini reducernya untuk pernya udah dikeraskan ya teman-teman. Jadi akhirnya gue mutusin untuk menggunakan selang baru, jadi langsung ke reducer ya tanpa ada regulator kontrol. Dan juga gue normalkan lagi untuk per reducernya teman-teman. Oke, nah oke teman-teman, ini kita udah copot untuk reducernya dan ini juga. Nah sebelumnya ini dikeraskan pernya itu menggunakan per dari test pen ini, dan untuk per dari sini kita pakai di test pennya gitu teman-teman. Nah kita balikin lagi ya. Jadi kita pasang lagi pernya ke sini. Oke teman-teman, ini udah kita ganti pernya. Kita langsung pasang aja di selangnya teman-teman. Teman-teman, ini udah terpasang untuk inputnya, tinggal kita pasang yang ke karbu. Jadi kita di sini menggunakan cuma satu jalur dulu ya teman-teman. Kita cobain satu jalur, apakah nanti bisa nyala apa enggak gitu ya. Oke, kita pasang langsung. Ini udah terpasang ya, ini menuju ke mulut karbu. Ini kita coba pasang regulatornya. Ini enggak diklem, nggak apa-apa karena ini kuat ya teman-teman. Ini udah masuk. Coba kita hidupin mobilnya teman-teman. Ambil di gas aja ya. Ini udah mau idle ya teman-teman. Kita coba ini idle karena ditutup satu ya lubang ini ya teman, lubang anginnya. Kita coba buka. Nah dia bakal mati sama seperti tadi teman-teman. Jadi kayak kepakumannya itu harus bener-bener vakum ya teman-teman, harus bener-bener ketutup kayak gini ya. Ini baru bisa digas ya. Kita coba up. Nah dia bakal mati teman-teman ya. Jadi walaupun kita langsung kayak gini dan per ininya udah dinormalin, tetap dia ya harus ditutup salah satu lubangnya. Mungkin pasokan udaranya dikurangin teman-teman ya. Nah oke teman-teman, karena memang gue itu orangnya penasaran, jadi ini udah bisa maksudnya nyala gitu, bisa idle bisa, cuma ini kan perlu ditutup nih ya. Kemungkinan nanti bisa kita bikin mixer baru yang bisa di setel puter-puter, kalau enggak juga kita langsung bikin mixer yang di mulut karbu kayak gitu. Cuma sementara kita pengen nyobain kita pakai 2 jalur teman-teman. Jadi kita instalasi seperti ini tapi kita menggunakan 2 jalur biar idenya dapet, terus RPM menengah ke atasnya dapat tanpa harus menutup salah satu lubang mixer ini teman-teman. Oke, kita coba, kita bongkar dulu dan kita bikin 2 jalur teman-teman ya. Nah oke teman-teman, ini udah terpasang untuk instalasi 2 jalurnya. Nah, ini yang dari belakang. Jadi dari sini langsung di sini dicabang, ini untuk idle, ini untuk RPM menengah ke atas. Kita coba starter ya.
Oke, walaupun agak panjang starternya tapi nyala teman-teman ya. Kita coba ya untuk RPM menengah ke atasnya. Oke. Kita sedikit atur sini ya. Oke, ini tanpa ditutupin untuk lubang ini ya mixernya, jadi mixer bawaannya masih sebelum kita ganti ini ya, masih yang biasa kita pakai aja gitu ya, biasa gua pakai. Cuma ini tusennya kita ganti kemarin, sempat kita ganti pakai ini cacing, cuma ini kekecilan, udah beli online tapi belum datang, nanti kita ganti sama yang gedean. Yang ukuran 30 ini ukurannya 20 kalau nggak salah. Oke teman-teman, kita coba matiin ya. Oke, ini mati. Kita coba starter lagi. Oke, cek gereng ya, karena memang 2 jalur itu kelebihannya biasanya cek gereng teman-teman. Dan sebenarnya gue belum berhasil untuk membuat 1 jalur nih. Nanti kita bakal coba aja ya di video berikutnya untuk bener-bener 1 jalur ya. Mungkin kita beli mixernya dulu, bikin mixer lagi yang lebih enak lagi buat nyetelnya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia video gua kali ini. Jadi di sini kita mengganti regulator tekanan tinggi ya, sebelumnya menggunakan regulator tekanan rendah seperti ini. Dan ini menurut gue sih udah bisa ya teman-teman, tinggal kita rapiin lagi, kita susun, kita taruh di dalam mobil. Ya mungkin next video kita bakal coba tes ini aja kali ya, tes seberapa irit atau memang sama kah iritnya dengan yang regulator tekanan tinggi dengan instalasi sebelumnya yang menggunakan regulator kontrol juga teman-teman. Dan ini seperti bisa dilihat. Jadi cuma regulator tekanan rendah, kemudian reducer, dan tetap menggunakan 2 jalur teman-teman biar bisa cek gereng. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Kalau misalkan ada yang pertanyaan yang pengen ditanyain, silahkan kalian komen aja di kolom komentar di bawah video ini. Buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, bisa kalian juga like dan juga subscribe teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.